Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 ya. Materi kita masih seputaran tentang teks prosedur. Pada video ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan yang muncul dalam teks prosedur. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kalimat perintah atau biasa disebut dengan kalimat imperatif. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan larangan atau keharusan melaksanakan suatu perintah atau perbuatan. Kalimat perintah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah. Contohnya adalah ajakan, permintaan, atau larangan. Ciri dari kata kerja perintah biasanya dibentuk dalam akhiran kan, i, dan partikelah. Kemudian ciri yang kedua, memiliki tanda seru di akhir kalimatnya sebagai penanda intonasi final. Yang ketiga, disusun oleh predikat yang mendahului subjek. Yang keempat, memakai intonasi nada yang tinggi dan tegas. Nah, contohnya kalimat perintah di dalam teks prosedur adalah sebagai berikut. Nah, tambahkan kangkung dan bayam. Sajikanlah selagi hangat. Nah, di sini ada akhiran kan dan di sini juga ada partikelah. Kemudian untuk akhiran i gimana, Bu? Contohnya. Nah, kita buka di sini. Nah, untuk akhiran i, di sini ada akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i berfungsi mengubah makna menjadi perintah. Misalkan dari kata tabur menjadi taburi. Taburi donat dengan gula halus. Lumuri ayam dengan bumbu. Jadi dari kata mengubah makna dari tabur itu menjadi kata perintah. Taburi itu tadi menjadi kata perintah. Digunakan jika objek dalam kalimatnya tidak bergerak. Nah, ini tabur, objeknya donatnya ini tidak bergerak. Ayamnya juga tidak bergerak. Jadi yang menggerakkan adalah tangan kita. Kemudian akhiran kan berfungsi mengubah makna menjadi perintah, sama saja, dan digunakan jika objek dalam kalimatnya bergerak. Nah, ini bedanya. Jadi kalau akhiran kan ini yang bergerak adalah guranya. Taburkan gula halusnya pada donat. Kalau i itu donatnya yang tidak bergerak, makanya ditambahkan i di sebelum kata donat. Nah, itu bedanya ya, akhiran i dan akhiran kan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kalimat saran dan kalimat larangan. Kalimat saran itu berbeda ya dengan kalimat larangan. Kalau kalimat saran berisi usulan mengenai suatu hal. Contohnya adalah jika kita menyarankan, jika ada teman kita yang menyarankan kita untuk lewat jalan Sawi daripada jalan Merah Delima karena jalan Merah Delima sedang diperbaiki. Itu misalnya ya. Jadi itu adalah sebuah saran. Jadi sebaiknya kamu lewat jalan Sawi saja. Tidak usah lewat jalan Merah Delima karena di jalan Merah Delima itu ada perbaikan jalan. Nah, dalam kalimat saran ini di teks prosedur ditandai dengan beberapa kata seperti sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, perlu diingat dan diusahakan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Sebaiknya bambu itu ditimbang agar sama persis. Ini adalah teks prosedur membuat layang-layang. Seharusnya bambu itu ditimbang agar sama persis. Nah, ini juga di teks prosedur pembuatan layang-layang. Selanjutnya,
Selain kata saran, dalam teks prosedur juga terdapat kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang mewajibkan pihak kedua untuk mengikuti hal-hal yang dilarang oleh pihak pertama. Kalimat larangan ditujukan kepada seseorang untuk menyampaikan larangan atas sebuah perbuatan. Salah satu ciri kalimat larangan adalah menggunakan kata-kata negatif atau penolakan seperti kata jangan, tidak boleh, dan dilarang. Nah, itu tadi ada beberapa kalimat yang berada pada teks prosedur yang berada di dalam teks prosedur, dan nanti masih akan ada beberapa kaidah kebahasaan yang akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Nah, untuk tugas pada hari ini adalah ini. Ibu minta kalian membuat 3 kalimat perintah di dalam teks prosedur. Jadi 3 kalimat di teks prosedur, 3 kalimat saran di teks prosedur, dan 3 kalimat larangan di teks prosedur. Jadi kalian bisa mencarinya di internet, teks prosedurnya boleh apapun, sembarang, tidak hanya satu teks prosedur, tapi bisa beberapa macam teks prosedur. Misalkan di kalimat perintah mengambil di teks prosedur pembuatan kopi, di kalimat saran diambil dari teks pembuatan layang-layang atau pembuatan mainan dari kulit jeruk seperti itu. Jadi bisa beberapa teks prosedur. Yang penting itu yang ada di teks prosedur. Oke, sekian ya pembelajaran dari Ibu. Untuk kaidah kebahasaan yang lain akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.